persiapan siswa memasuki dunia kerja. Kurikulum, Iya, dengan kurikulum. kembali kurikulum merdeka, dunia kerja memang sekarang diharuskan siswa itu harus kuasai tentang IT. Karena memang zaman-zaman IT, jadi biar bagaimana semua pekerjaan sekarang dia di toko pun tetap menggunakan IT. Maka dengan demikian siswa sekarang harus sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman. Itu dengan adanya zaman teknologi, itu dengan penggunaan IT. Yang kedua, bagaimana meningkatkan relevansi dan kedalaman materi pembelajaran yang diperoleh. Sesuaikan dengan kondisi lingkungan, dengan kebutuhan siswa. Sesuaikan dengan lingkungan, keadaan lingkungan sekolah sendiri, kebutuhan siswa, tetapi memang ada solusinya juga. Kalau kita memenuhi dengan kebutuhan siswa, dalam siswa kan kebutuhan siswa itu berbagai macam problem. Kalau kita pada saat proses sesuai dengan kebutuhan siswa yang dalam satu kelas ada 27 dan mempunyai perbedaan yang berbeda-beda. Jadi lama proses juga dia akan tercapainya berapa persen. Jadi sekarang itu memang pembelajaran berfokus pada siswa. Yang ketiga, apa saja aspek-aspek yang berperan dalam membangun pendidikan karakter? Pembentukan karakter terutama keluarga dan sekolah harus ada bersama orang tua dan murid. Karena kalau kita berfokus pada sekolah tidak bisa, maka untuk pembentukan karakter harus ada kerjasamanya antara orang tua wali murid dengan sekolah. Makanya harus menjalin komunikasi dengan orang tua wali sesuai dengan visi dan misi yang baik, sehingga hal-hal ini dalam pembentukan karakter bisa tercapai. Contohnya di SMP 5 untuk pembentukan karakter itu dengan adanya kegiatan pembiasaan. Jadi anak-anak di situ disebut itu datang langsung ke mushola melaksanakan salat duha, zikir, pembacaan Asmaul Husna. Tapi entah tidak tahu setelah dari sekolah ke rumah tidak tahu, karena kita dan siswa cuma berpanjang. Itu saja. Yang keempat, upaya apa saja yang diperlukan dalam mengoptimalkan proses pembinaan dan pengembangan profesi guru? Pelatihan, baik itu melalui online. Sekarang itu pelatihan melalui online, yaitu misalnya di PMR itu kan bentuknya itu peningkatan mutu profesi guru. Yang kelima, menurut Ibu bagaimana kondisi pendidikan di sekolah saat ini? Alhamdulillah Baik mungkin, karena tahu pasca pendidikan sekarang. Kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang tidak sama dengan anak dulu, terutama dalam karakternya. Karena apa? Dengan adanya perlindungan anak, tidak ada seorang guru pun memarahi atau memukul dengan dendam. Tetapi didikan seorang guru itu paling marah dengan memukul, tetapi memukul juga tidak mungkin sampai mati. Tetapi dengan ada perlindungan anak, nah sekarang bergerak guru salah, lalu tidak mungkin kalau anak tidak melakukan kesalahan guru juga marah. Tidak mungkin sama dengan orang tua. Tidak mungkin orang tua marah kalau anaknya tidak salah. Kan begitu. Itu saja. Anak Tuhan ya, itu kalau untuk orang di sini kurikulum yang kita gunakan itu kan jadi di samping itu anak-anak ini bagaimana kita cara untuk mereka satu mereka lebih aktif. Ada kalau pada penyampaian pada saat kita penyampaian itu mereka itu menyikapi itu pertama kita kasih gambaran kan kebanyakan kita menggunakan kan IT
Kita menggunakan IT, kita melakukan mereka melihat gambar sesuai dengan materi yang kita sampaikan dalam bentuk video. Setelah mereka membentuk video, setelah itu baru mereka menyampaikan ide-ide yang mereka sampaikan sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Itu sama sekali kita melakukan apresiasi. Nah, jadi kompetensi dari situ kita bisa melihat mereka punya kompetensi. Nah, jadi anak-anak ini kebanyakan siswa ini kalau yang saya ajar sekarang ini kan kelas 8. Jadi mereka itu kalau kita melakukan suruh mereka melihat menonton video, berarti dari situ mereka sudah pikirannya sudah terarah. Nah, itu yang melakukan apresiasi yang mereka untuk. Jadi mereka sudah melihat mereka punya kompetensinya di situ. Itu yang pertama. Bagaimana cara guru menghadapi tantangan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di sekolah? Oke, siap. Kalau untuk tantangan guru untuk cara kita mengurangi apa tadi? Iya, kurangnya sarana dan prasarana. Nah, di sini yang sering kita lakukan itu biasanya itu sarana apabila tergantung kita punya materi. Kalau materi bisa yang kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bisa ketemu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan. Di samping itu kita melakukan karena terbatasnya sarana, makanya kita kita bikin kelompok. Kita sering kalau di sini jarang kita menggunakan carta karena sekarang kita sama serba IT. Nah, jadi kalau di sini kalau untuk sarana penggunaan IT itu memang sudah memadai. Karena di sini ada info, setiap kelas itu ada info. Memang ada beberapa kelas. Yang sini kita di sini kan ada ruang belajar. Nah, ruang belajar itu yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kalau untuk anak-anak untuk sarana tergantung materi yang kita kalau materi yang bisa orang materi bahan yang bisa orang dapat dalam kehidupan sehari-hari contohnya kalau kita melakukan struktur bumi. Kalau struktur bumi ini kan dia punya bahan kan bisa kalau pakai bawah, pakai telur, itu kan berarti gampang dulu. Bagaimana ibu menangani murid yang sulit diajar? Oke. Murid sulit diajar. Kalau untuk dalam proses kurikulum UMA ya, kita sebelumnya itu kan kita melakukan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini kita mereka membuat kesepakatan itu dari hati mereka sendiri. Contoh, di dalam proses pembelajaran tidak boleh ribut. Nah, itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas antara siswa dengan guru mata pelajaran yang berikut. Di dalam proses pembelajaran tidak boleh saling mengganggu dengan teman, tidak boleh makan di dalam kelas. Jadi setiap proses pembelajaran kalau pas kita lihat mereka ribut, langsung kita, kesepakatan kelas bagaimana? Kan kalian sudah sepakat, kan? Jadi kesepakatan kelas itu kan keluar dari kalian punya hati tanpa ada paksaan dari teman. Dan di situ jadi setiap saya kalau melakukan proses pembelajaran, saya punya sering saya lakukan itu. Jadi saya punya untuk namanya yang bisa orang untuk menangkap supaya anak-anak jangan ribut di dalam kelas. Berarti sering itu saya mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Dan memang terbukti sudah dengan sering saya mengingatkan kesepakatan kelas yang mereka buat ruangan tenang. Dan memang nanti saya juga pada saat kemarin rapat itu saya pernah sampaikan kita hanya harus buang bola. Kita buang bola dengan mereka punya kesepakatan kelas. Jadi setiap proses pembelajaran kalau pada saat orang ribut, orang ini kita buang bola kesepakatan kelas. Bagaimana kesepakatan kelas? Kesepakatan kelasnya seperti apa? Kalau si anak itu susah untuk kita bikin pendekatan, kenapa selalu menyebut teman, ada apa yang mau, itu kita punya triknya. Bagaimana cara mengatasi kurikulum yang sering berubah-ubah sehingga membingungkan dan kurikulum terlalu kompleks? Oke, kalau untuk berbicara mengenai kurikulum,
Ya, tantangan kita sebagai guru ya, sebagai guru. Satu, K13-nya belum selesai, kemarin kumer. Kan tantangan kita sekarang kumer ini di dalam proses pembelajaran kan ulang, tak bisa buat tugas. Nah, belajar kan tidak bisa lakukan. Harus kalau tugas kerjakan selesai di sekolah. Sedangkan kita punya yang di lapangan yang sering kita temui itu anak-anak ini kebanyakannya pada saat orang suruh mereka kerja susah untuk kerja. Makanya itu yang saya bilang tadi, kita punya trik untuk menangani mereka itu dengan cara kita buang bola dengan cara untuk kesepakatan kelas. Jadi memang kalau kita sebagai guru juga memang agak dengan adanya kurikulum yang berubah-ubah ini memang kita agak juga resah juga karena yang satu kita juga belum paham sudah ganti lagi yang satu begitu. Kayak tidak paten kan menteri naik ganti itu yang jalannya kita di situ. Oke, apa lagi? Bagus tuh. Dan satu ibu bagaimana cara ibu menyikapi problematika yang terjadi di dalam ruang lingkup sekolah? Problematika yang terjadi di ruang lingkup sekolah. Ya biasanya turan di sini nih kan ada kita di sini kan ada sentuhan, ada teman sejawat. Biasanya problem kita di dalam sini, biasanya kita di sini juga kan ada bentuk dia punya nama kelompok belajar. Nah, jadi biasanya kita selesai di sini, kalau kita disampaikan di sini setiap 2 minggu sekali kita di sini ada komunitas. Jadi biasanya ada problem-problem di dalam ruang lingkup sekolah, biasa kita bahas kita komunitas sekolah. Jadi kalau untuk problem tapi untuk problem untuk dengan siswa memang namanya karakter yang punya karakter kan dia punya beda karena satu sisi karakter ini kan ditunjang dengan ada ekonomi itu ada juga dengan kehidupan. Makanya kita biasanya kalau untuk kita atasi biasanya kita di sini setiap 2 minggu sekali kita lakukan komunitas belajar. Jadi kita kumpul di Gedung Putih. Nah di Gedung Putih itu kita selalu diskusi kendala-kendala yang problem yang selalu kita hadapi ya di dalam kelas itu seperti apa kita selalu buat diskusi. Jadi kita diskusi dengan teman sekolah.